sampai kapan itu kita sinyalnya sulit sekali nangkep. Thank you, Mas Hendra. Jadi gini, saudara tahu tadi sebenarnya saya meminta Pak Johan untuk beliin saya macam-macam air ya. Tapi saudara bisa bayangkan ini aja, ini air 200, ini air 600, ini air 1,5 liter ya. Karena saya ini dulu bekerja di pabrik, maka kalau packaging membuat botol, maka gimana caranya? Caranya dipanaskan. Karena kalau langsung ditarik, patah. Jadi plastik itu ditaruh, lalu dipanasin. Setelah dipanasin, dia ditarik, molor, orang Jawa bilang apa ya? Fleksibel, ya, molor itu kayak gitu loh, kayak kakak. Bisa ditarik, dan setelah dia dingin, dia jadi kapasitasnya gede. Nah, gimana caranya kita tahu? Saya kasih contoh. Problem, masalah itu adalah salah satu sign. Saya kata salah satu sign. Contoh ya, saya kira-kira pada waktu di gereja itu, tadi yang saya bilang ya semua nyewa gitu. Itu kira-kira tahun yang kedua, tiba-tiba Tuhan itu berbicara kepada saya. Saya lagi baca Keluaran pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 10. Ayat itu kan sebenarnya cerita tentang tentang Musa membangun bait Allah dengan 5 tangkap dijahit. Kan bait Allah kan ini 5 tangkap dijahit, 5 tangkap dijahit, lalu atapnya 6. Nah kayak begitu saya lagi pagi-pagi duduk, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu beliau bangun rumahku dengan 6 tangkap dan 6 tangkap. Itu di otak saya itu kalau di Israel itu kan ini kan kain kan, jahitan. Itu di otak saya, tahu nggak saudara apa yang Tuhan ngomong? Beli ruko 6 tangkap, makanya 12. Kenapa kok 12? Kenapa nggak 26? Ya memang saya dengarnya cuma 6 tangkap. Nah dengarkan ini. Pada waktu saya suruh orang di bawah saya, kamu cara bilang sama orang BSD, kita mau beli tanah 12, kita mau beli ruko 12. Begitu dia datang kepada direktur marketingnya, dia bilang gini, Pak silahkan mau beli karena kita mau bangun ruko. Jadi silahkan beli. Berapa beli 12? Boleh nggak saya minta DP-nya 12 kali? Karena waktu itu DP cuma 3 bulan. Jadi kita DP 3 bulan, habis itu langsung harus bayar cicilan. Terus kemudian si marketingnya bilang nggak bisa. Dia udah datang sampai lobi kanan kiri 5 kali. Waktu dia bilang tidak, saya umumkan di gereja. Saya bilang gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita disuruh oleh Tuhan membeli ruko 12 untuk gedung gereja berikutnya. Saudara tahu, semua orang itu terhenyak dan memandang nih, gembala kita ini masih waras apa enggak ya? Karena dia melihat kita ruko 1 aja itu pun sewa, bukan kita punya. Ruko aja nggak punya. Ada ibu-ibu yang pulang gereja, kalau kata saya, gembala itu beli atau sewa? Maksud Bapak 12 itu? Saya bilang gini, beli Bu. Pakai uang apa Pak? Uangnya Tuhan. Oh ya udah nggak apa-apa Pak, bukan uang jemaat kan maksudnya. Saudara ngerti kan maksudnya dia kan? Saya bilang Tuhan dia aman. Kenapa? Karena kalau itu uang jemaat terlalu berat. Ini berarti problem. Jadi problem itu bukan karena kita bikin masalah, tapi problemnya adalah kita menghadapi perintah Tuhan yang impossible. Itu sometimes Tuhan sedang menarik kita di tempat panas. Lalu saya bilang ini Tuhan udah 5 kali saya suruh dan buktinya nggak ada. Ditolak, berarti saya anggap perintah Tuhan tadi ya, tidak masuk akal atau tidak logis, atau mungkin saya salah dengar. Ketika saya lagi berdoa, saudara tahu Tuhan ngomong gini, ya baru 5 kali aja ditolak, sudah menyerah. Lihat Elia 7 kali dan mujizat baru terjadi.
Saya bilang yang tadi, yang saya suruh 2 orang, panitia pembangunan sama bendahara. Lalu kemudian saya suruh lagi, kata Tuhan, suruh 2 kali lagi, seperti Elia, 7 kali baru kamu bisa lolos. Pak, saya ini 5 kali Pak ditolak. Muka saya ini muka badak Pak. Masa saya mau datang 2 kali lagi Pak? Kecuali kalau Bapak ikut. Saya pikir ya. Ingat ya, sebagai pemimpin harus jadi apa tadi? Ya udah, kamu bikin appointment, saya datang. Lalu ketika saya datang, nah ini kesulitan mulai datang. Waktu saya datang, direkturnya marketing bilang gini, Pak, Bapak itu udah saya kasih tahu 5 kali saya tolak. Kok Bapak datang lagi, malah bawa pemimpin? Akhirnya ditanya gini, Pak, Bapak ini sebenarnya serius mau beli apa enggak? Saya jawab, serius. Yang kedua pertanyaan saya, kata direktur, Bapak ini sebenarnya punya uang apa enggak sih nawar sampai 12? Kalau saya jawab, punya uang, dusta, bohong. Pendeta masa, bohong. Saya jawab, enggak punya. Tapi serius dulu, serius. Punya uang? Enggak. Ya udah Bapak pulang aja. Berarti Bapak kurang terlalu serius. Saya pulang. Karena saya udah buktikan sendiri, saya sudah ngomong sendiri dan tidak boleh. Saya pulang Pak. Begitu saya pulang, saudara tahu apa yang terjadi? Si direktur marketingnya ini semalam-malam dia tidak tidur. Dia lihat wajah saya berjalan. Semalam-malaman dia tidak tidur. Hari kedua, ini cerita dia ke saya. Hari kedua dia pengen tidur, nggak bisa tidur. Muka saya muncul lagi. Dan setiap malam hari yang ketiga dia bilang ini orang ini siapakah gerangan ini? Kok sampai membuat saya tidak bisa tidur? Dan dia bilang, kalau saya tidak ikutin apa yang kata-kata dia tadi, saya ngomong sama dia, kalau keputusan jangan berhenti di Bapak, bisa nggak ngomong sama owner? Saya bilang gitu. Kalau ownernya bilang nggak bisa, it's okay. Saya nggak memaksa Bapak untuk ngambil keputusan. Jangan putusan di Bapak, naik ke owner. Hari ketiga karena dia nggak bisa tidur, dia pergi ke owner. Dia bilang gini, bos, ini ada orang, menurut saya aneh sekali bos. Kenapa? Dia mau beli 12 ruko. Lalu bosnya tanya, dia investor atau dia pakai sendiri? Menurut saya sih bos, nggak mungkin investor. Dia pasti dipakai sendiri. Kok kamu yakin dia nggak investor? Saya tanya bos, punya uang apa enggak? Enggak. Itu artinya dia tidak mungkin investor. Bosnya bilang, justru kalau dipakai, kasih dia. Akhirnya dikasih. Begitu dikasih, dia telepon saya, Pak, diceritain kayak tadi ya, Bapak bisa datang nggak supaya saya bisa deal? Saya suruh bagian keuangan. Ini pertemuan kita yang ke-7, tadi kan 6 kan? Ke-7 dikasih, kamu bawa cek, buku cek yang banyak. Kalau bukunya banyak saudara, bukunya dan ballpoint yang keren ya. Kalau ballpoint mah ada dia, duitnya nggak ada, tapi dia datang. Nah dengar kan? Ini kayak orang kenyat-kenyat Pak. Duit tidak ada. Kita bilang, dan memang satu ruko aja gak punya Pak kita. Jadi itu kayak dipanasin, tarik. Pertanyaannya, kamu mau nggak jalan dengan Tuhan? 1 mina menjadi 2 mina, mau nggak? Dari 2 mina naik ke 3 mina, mau nggak? Dan pengerja kan lihat, orang yang bersama dengan saya 5 kali ditolak, dan ketika saya datang dan kemudian dikasih, dia bilang gini, aneh ya Tuhan itu ya. Kemarin kita 5 kali, gembala kita baru sekali aja kok dikasih. Waktu dia datang, dia bilang gini, Pak, saya minta garansi. Bapak kan gak punya uang, tapi saya ini direkturnya. Bos kasih, tapi saya punya perlu jaminan dari Bapak. Saya minta Bapak bikin cek selama 12 bulan dan tulis tanggalnya dan jumlahnya harus Bapak tulis. Lalu bagian keuangan tanda tangan.
tangan terakhir kan saya mau tanda tangan. Saya bilang begini, dengerin. Di tengah-tengah itu bukan di tengah-tengah masa yang muda. Waktu dikasih itu tiba-tiba air mata saya itu turun, menetes. Lalu direkturnya, kok Bapak dikasih kok malah nangis sih? Oh nangis sukacita, maaf ya. Tak tahu. Saya lagi bicara sama Tuhan. Tuhan, ini yang suruh Tuhan. Cuman pertanyaannya yang tanda tangan bukan Tuhan, saya. Cek ini yang tanda tangan saya, Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau ini sampai nggak ada isinya, yang ditangkap nggak bisa Tuhan yang ditangkap sama polisi, saya yang ditangkap Tuhan. Jadi waktu saya tanda tangan ini, saya bilang, please Tuhan, kerjasamanya yang baik ya Tuhan. Tanda tangan cek yang pertama, air mata saya menetes, tes. Tanda tangan yang kedua, tes sebelah sini. Tanda tangan saya ketiga, tes. Tanda tangan keempat, tos. Sampai 12 selesai, saya tanda tangan, saya serahkan. Saya pulang, saya bilang gini, Tuhan, serius ya Tuhan, saya ini udah melangkah. Nah itu tadi, tidak akan diizinkan kamu kalau tidak mau berkata, Tuhan kau suruh kan, kalau memang gitu Tuhan suruh aku berjalan. Hanya orang yang terprovokasi dengan Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, baru dia bisa kapasitasnya berkembang. Kapasitas itu tidak karena sekolah saudara. Kapasitas itu Tuhan bikin problem, dia bikin gara-gara dalam hidup saudara. Dan gara-garanya Tuhan itu selalu membawa saudara naik panas, dingin. Makanya pendeta itu harus belajar rasa panas, dingin dengan Tuhan. Nggak punya duit mau kemana? Bulan pertama ya, tagihan bulan pertama. Bendahara bilang gini, Pak, memang ini kita bukan angkatan kita Pak, tapi ini tinggal 2 hari Pak harus bayar. Kamu jangan bilang 2 hari, masih 2 hari. Oh gitu Pak, bahasanya dibalik. Jangan bilang tinggal 2 hari, tinggal 2 hari Pak, gak ada duit Pak untuk bayar. Saya bilang ini, Tuhan, aku loh yang tanda tangan, Tuhan yang suruh, tapi aku berhadapan sama polisi Tuhan. Please deh Tuhan. Hari yang terakhir tinggal sehari. Kan jemaat Tuhan banyak saudara, baru tahun kedua. Dan udah gitu jemaatnya salaman, duitnya dari mana Pak Gembala? Saya jawab dari Tuhan. Saudara tahu, tinggal sehari. Bagian keuangan Pak, ini bisa di blacklist kita, account kita bisa ditutup. Tiba-tiba 1 hari, saya bilang tolong kamu cek, siapa tahu ada mujizat. Waktu dibuka, ada transferan dan bisa mencukupi untuk pembayaran. Dan 12 bulan itu jantung saya berdebar lebih cepat setiap tanggal jatuh tempo. Makanya pendeta harus olahraga supaya jantungnya kuat kalau di bawah Tuhan naik. Gak ada amin ya. Pendeta perlu sehat supaya kalau diajak sport jantung tahan. 12 bulan Pak, selama 1 tahun. Bendahara saya bilang, kamu jangan meneror saya, kamu harus jadi teman yang baik. Jadi gimana Pak? Jangan bilang, Pak tinggal 2 hari, jangan bilang gitu. Pak, sekarang masih ada 2 kali 24 jam. Sekarang kamu beriman ya, kan kemarin sehari juga Tuhan bisa tolong. Akhirnya bulan berikutnya, 2 hari sebelumnya udah ada duit, 3 hari sebelumnya ada duit. Selama 12 bulan Tuhan tidak pernah terlambat, karena Dia Tuhan yang mengangkat kita. Jadi sebenarnya tergantung saudara. Apakah saudara memilih kayak Petrus yang terprovokasi dan mentaati Tuhan, atau saudara seperti yang lain yang betul-betul cari yang aman, zona nyaman. Dengarkan ini, zona aman dan zona nyaman bukan tempat para pendeta. Kalau Anda ingin bertumbuh, tidak pernah ada namanya zona aman dalam hidup saudara. Zona aman saudara hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan harus menjadi tempat satu-satunya andalan hidup saudara. Kalau saudara sudah berkata saya mau melayani Tuhan,
berarti saudara harus berjalan dengan Tuhan. Bukan, karena gereja bukan tempat yang aman. Saudara, ini ya, saya pikirkan saya udah udah aman-aman. Setelah 12 ruko selesai, apakah berhenti? Mendoa, mulai berdoa, Tuhan, gereja kita udah gak cukup Tuhan. Kita minta, kalau dulu dari ballroom langsung bisa 12 ruko, sekarang kita minta 12 hektar. Dalam hati saya minta 12 hektar. Di BSD 12 hektar. Kamu doa sih enak, bayarnya itu loh. Ini pendoa-pendoa kita berdoa 12 hektar. Tapi tidak mungkin langsung 12 hektar, Pak, kalau saya tidak taat yang 12 ruko. Singkat cerita, kali cerita 12 hektar itu kalau saya tanya di BSD, tanya di Paramount, saya tanya yang pendeta itu Paramount tuh, semua pendeta, saya sering mendoakan mereka. Saya tanya, bisa nggak beli 12 hektar? Bisa. Saya kasih Pak di sini 15. Bapak saya kasih untuk gereja diskon 5 juta. Jadi diskonnya aja kalau 12 hektar 600 miliar. Waktu saya 600 miliar diskonnya. Terus saya hitung berapa harus bayar? 1,2 triliun. Astagfirullahaladzim. Lemes lagi saya. Tapi pendoa tetap berdoa, Pak. Berdoa. CMA ini berdoa terus ya. Ngotot ya berat. 12 hektar 12 hektar 12 hektar. Sampai satu hari Tuhan bicara kepada saya, kenapa kamu gak sepakat dengan para pendoa? Iya Tuhan, dia enak ngomong, bayarnya. Bukankah kamu sudah pernah belajar yang 12 ruko? Singkat ceritanya, 12 hektar, walaupun dengan jantung yang berdebar-debar kayak tadi. Kalau ini, lo bikin dia berdebar. Tapi hari ini sudah lunas semua. 12 hektar, sudah lunas. Lebih besar. Pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi? Ya kita mau di-upgrade. Selama Bapak mau di-upgrade, ya Tuhan senang upgrade. Tuhan paling senang upgrade kita. Tidak ada yang Tuhan tidak pernah menjawab kepada Petrus, terus kamu salah, jangan. Enggak. Waktu dia tenggelam, Yesus bilang, kenapa sih kamu gak percaya? Bukan dimarahin, kenapa kamu kurang? Jadi sebenarnya disinilah mati. Waktu diangkat tadi panas, itu panas. Kalau di ini kan cuma panas kalau kita kan panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Diminumin paracetamol, turun, panas lagi. Minum lagi, turun lagi, panas lagi. Dan itu mesti harus dialami oleh setiap kita hamba Tuhan. Sebab itu Tuhan itu memang ngeri sedap. Ya. Ikut Tuhan itu ngeri sedap. Tapi sedapnya biasanya lebih lama daripada ngeri. Gitu Mas, sudah jawab ini? Ada pertanyaan lagi Pak? Ya, ada satu lagi. Ya, singkat Pak. Tentang gereja sehat ini Pak, nama saya Robi dari Priuk. Saya ingin bertanya Pak, sebagai leadership yang pemimpin yang sehat di dalam satu gereja, saya bertanya, apa tindakan kita selain sebagai pemimpin, kadang-kadang kita dibawa sebagai bos. Nah, tindakan kita sebagai pemimpin yang sehat, apakah waktu yang mendesak kita perlu tindakan seperti bos, atau kita tetap mempertahankan ketaatan kita sebagai leadership yang sehat? Terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya tadi saya bagikan baru separuh ya, dari gembala aja poin 1 aja, belum poin yang kedua ya. Dari poin 1 tadi saya belum bisa menjelaskan semuanya. Gimana Pak kalau saya menghadapi keputusan harus terjepit gitu ya? Saudara itu memainkan, Tuhan bilang bahwa kita ini nggak boleh memimpin dengan gaya bos. Kita tidak boleh memimpin tangan besi. Artinya gini, Tuhan itu pengen kita jadi pelayan, servant leaders.
Tadi bagian yang keenam itu adalah servant leaders. Apa sih maksudnya servant leaders? Servant leaders itu adalah walaupun saudara jadi pemimpin, tapi saudara itu menyiapkan diri jadi keset. Keset itu berfungsi kalau dia diinjek-injek. Pertanyaannya, saudara siap nggak diinjek-injek? Saudara siap nggak dikotorin? Saudara siap nggak digetibalin? Itu apa sih? Kalau saudara keset-keset gitu ya, itu kan kotoran tanah, semua kan ada di keset. Kalau saudara sudah siap itu, orang yang saudara pimpin, nggak usah banyak bicara. Tidak usah banyak bicara, apa yang saudara katakan mereka akan mengikuti. Tetapi kalau kita tidak rela jadi keset, tidak mungkin ada orang mengikuti apa yang kita omong. Jadi sebenarnya caranya sekarang ini. Satu hari saya membawa, mungkin 4 tahun lalu, saya membawa seluruh leaders di bawah saya untuk pergi sebagai rasa apresiasi. Saya bawa mereka ke Korea Selatan. Waktu di sana saya bilang, saya mau rapat sama kalian. Pak, boleh nggak rapatnya di sini aja, di sana main ya Pak? Ya boleh. Jadi mereka rapat di sini. Lalu saya temenin mereka rekreasi di Korea. Tapi saya mau mengajarkan satu nilai tertentu kepada mereka. Sekretaris saya yang tanpa sepengetahuan mereka, dia ikut di dalam rombongan ini. Dan seharusnya dia tidak ikut, tapi dia ikut hanya untuk nemanin saya supaya bisa mempersiapkan. Saya bawa, saya dibikinin celemek, tahu ya celemek yang apa? Waiters dia, ditulisin sama dia, melayani bukan beban, melainkan sebuah kehormatan. Dia tulis, terus ditulis lagi celemeknya istri saya, ditulis, saya sangat senang melayani Anda. Apa sih sebenarnya yang sedang saya wajar? Ketika mereka datang hari pertama dilayani oleh waiters, wah mereka makan Korea, enak, pulang gitu. Hari kedua, ketika mereka makan siang, saya udah setting, kamu harus cari restoran di mana saya akan melayani mereka dan bukan waiters. Lalu mereka cari restoran yang saya bisa layani mereka. Saya pakai pakaian celemek, sama seperti waiters, sama persis. Lalu saya bawa, mereka ada kumpul, berdoa, lalu kemudian saya keluar dengan makanan. Ketika saya bawa makanan itu kepada mereka, saudara perhatikan, tiba-tiba dia melihat, tiba-tiba dia meneteskan air matanya, dan dia bilang, kenapa Bapak yang mesti melayani kita? Kita nggak bisa makan. Pak, please, biar aku aja yang layani. Kamu duduk, biar aku yang lain. Sudah selesai semua, mereka nggak ada yang mau makan. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak mau makan? Apa yang Bapak lihat, kata dia, aku bisa mendapatkan pelajaran lebih powerful daripada khotbah Bapak tentang servant leadership. Bapak seorang pemimpin yang seharusnya duduk, tapi Pak mau rela jadi pakai waiters. Dan saudara, mereka pulang, dan mereka tidak pernah lupa cerita itu dalam hidup mereka. Kenapa? Karena saya tidak mengajarkan dengan kata-kata, tetapi mereka, padahal saya sebenarnya hanya sebuah simulasi, 1 kali aja saya lakukan itu, tetapi itu membekas di hati mereka dan mereka pulang. Saya akan melayani Tuhan, bukan karena menyenangkan hati gembalaku, tapi I will do the best what I can do for the Lord. Dan dia memutuskan, perhatikan ya, kalau pemimpin yang melayani itu impact-nya besar sekali. Jadi jangan jadi bos. Yesus tidak pernah, sekalipun Anda mengambil keputusan, dia tidak pernah menyuruh kita jadi bos. Jadilah keset. Dan pada waktu kita melayani, saudara, hari ini kadang-kadang Tuhan suruh untuk melakukan yang sukar, yang sulit. Anak-anak saya tinggal berkata, kalau dulu saya mau banyak pertentangan, tapi sekarang nggak lagi. Kenapa? Saya tempatkan diri saya jadi keset. Karena dia bilang, Bapak itu gak usah, kamu tentang, gak perlu. Dia jadi keset, rela kok. Dia jadi korban dari semua kita, dia rela.
ikutin saja apa yang dia katakan. Tapi itu tidak bisa sehari 2 hari. Setelah sekian tahun dia berjalan, dan saya demonstrasikan hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan mereka. Dan mereka lihat hari ini nggak ada duit, besok ada duit. Hari ini nggak ada jalan keluar, tiba-tiba besok ada jalan keluar. Ketika kau memimpin orang di bawah dengan melibatkan Tuhan di dalam setiap perkara, maka dia akan tahu bahwa ini bukan pemimpinku, Tuhan yang nyuruh. Kalau Tuhan yang nyuruh, dia kata mereka, udah kalau kita nggak nyampe, udah kalau kita nggak nyaut, kalau kita nggak nyampe, udah kita ikut aja daripada kita menghambat, nanti kita dihajar oleh Tuhan. Kapan dia mencapai level itu? Setelah saudara jadi teladan. Kalau Anda sampai siapa yang dalam teladan? Kalau Anda nggak mau jadi teladan, jangan mimpi orang di bawahmu bisa submit sepenuhnya seperti kepada Kristus. Tapi kalau Anda bersedia jadi keset, saya berdoa. Saya di gereja, saya selalu menduduki tempat yang paling rendah. Saya bilang, kalau kamu tidak mau mengerjakan, saya yang harus. Saya bilang kepada semua full timer, karena saya bawa full timer saya, kalau kamu tidak mau mengerjakan pekerjaan ini, saya akan kerjakan. Karena saya mulai gereja ini, saya mulai dari office boy. Saya mulai dengan 30 orang, gereja waktu dibuka. Saya tidak ada satu full timer. Kenapa? Karena saya nggak mampu bayar. Saya nggak mampu bayar. Dan ketika saya berjalan, jam 7 sampai jam 9, saya ngosek WC, bersihin sekretariat. Saya bilang jemaat jangan pergi ya ke sekretariat jam 7 sampai jam 9. Setelah jam 9 baru pendeta. Tapi kadang-kadang ada jemaat yang makan, ketok-ketok, nggak ada pendeta. Karena saya masih pakai celana pendek, bersih. Selama 6 bulan, saya melayani jemaat jam 12 malam dia ketok. Saya datang. Mereka di rumah sakit saya datang. Jadi kalau ada full timer yang sekarang gereja bergede dan dia tidak mau kerja, melayani jemaat yang sungguh-sungguh, saya bilang, kalau kamu nggak pergi, jemaat akan telepon saya dan saya akan pergi. Dan ketika saya ngomong begitu, sudah apa impactnya? Karena dia lihat bapaknya selalu pergi malam. Ketimbang bapak yang pergi malam, besok dia harus persiapan, harus khotbah, dia harus biarkan kita yang pergi. Jadi saya tidak pernah memimpin dengan gaya besi. Tapi Yesus bilang, jadilah teladan. Dan jadilah kamu jadi servant leader. Servant leader dulu hanya diajarkan Yesus, tapi sekarang di dunia marketplace, sekarang mereka meniru apa yang Yesus lakukan. Kalau marketplace saja direktur melakukan kayak gitu, masa kita hamba Tuhan tidak rela jadi keset? Saya menyaksikan 19 tahun saya melayani itu. Cukup 6 bulan saya jadi office boy, istri saya jadi office girl. Dan setelah 6 bulan saya cari full timer satu-satunya, yaitu full timer yang menggantikan posisi saya ngosek WC. Bukan saya nggak bisa, saya bisa, tetapi akan ada orang lain, saya bisa mengerjakan yang lain. Saudara, ada satu full timer saya sebenarnya bukan main. So that's why hari ini, kalau mereka tidak sungguh-sungguh, mereka akan cerita apa yang saya lakukan ketika gereja ini berdiri. Dan tidak ada apa-apa selain ada Tuhan. Setiap kali persoalan, Tuhan harus menjadi sandaran kita satu-satunya. Kalau Tuhan jadi sandaranmu satu-satunya, Dia akan upgrade saudara. Dia akan bawa saudara naik. Banyak orang berpikir, oh iya, gereja WTC bisa karena duitnya banyak. Duitnya banyak dari mana? Kita semua dilatih dari zero. Kenapa saya tadi mulai dari zero? Karena supaya saudara tahu, tidak ada pelayanannya tiba-tiba gede. Semua pelayanan yang besar dimulai dari yang kecil. Dan setiap perkara kecil, maka Tuhan akan bisa mempercayakan perkara yang besar. Oke, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Wiryo. Luar biasa. Orang Jakarta bilang Pak Wiryo itu tua banget gitu ya. Jadi Pak Wiryo ini memang kapasitasnya kalau jadi pembicara seminar, saudara. Ini nggak cukup dikasih waktu 1 jam. Ya.
Kalau nggak salah Pak Wiryo ada pelayanan untuk yang sakit jiwa ya Pak ya. Nah, saya waktu itu pernah seminar tentang pelayanan sakit jiwa oleh Pak Wiryo Hadi juga yang bagikan ya Pak ya. Jadi luar